Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kayaknya harus saya ulangi salam saya sekali lagi, karena ibu-ibu saya dengar agak kurang menyambut salam saya. Saya ulangi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa safi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak pengurus yayasan yang berkesempatan hadir, yang saya hormati Bapak Rektor, yang saya hormati Ketua BKM Al-Aqwa, Universitas Medan Raya beserta seluruh pengurus, yang saya hormati tamu kita dari Bank Syariah Indonesia, yang saya hormati Bapak dan Ibu para dosen, yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Saya ingin nanya, suara saya ini jelas Pak ya? Jelas ya? Memang kita mik di masjid ini Pak Rektor itu sering suaranya kurang jelas, bukan kurang besar, kurang jelas. Tidak ada ahlinya itu, yang menjadi ahlinya Pak Yusuf Kalla. Yusuf Kalla kalau di mana-mana masuk masjid didengarkannya itu apanya? Mic-nya. Oh ini storing ini katanya. Gitu. Tapi nggak mungkin kita undang Pak Yusuf Kalla untuk memperbaiki mic di Masjid At-Taqwa ini kan. Oleh karenanya begini Bapak dan Ibu sekalian ya. Kalau masjid ini terbantu dengan desainnya. Desainnya ini membuat suara tidak terlalu berdengung. Di sini Pak Rektor, desain masjid ini, saya tidak tahu insinyurnya ini siapa. Kalau ada insinyurnya di sini, saya kira Pak Rektor kita kasih penghargaan ini. Apa desainnya ini? Enggak berdengung tinggi nih masjid ini. Hormat saya kepada insinyurnya ya. Mudah-mudahan menjadi amal yang baik bagi beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah SAW menjadi contoh dan contoh dari semua manusia, bukan manusia di bumi ini, dalam hal menyatukan antara kerja dengan ibadah. Anak Nabi Adam, Qabil dan Habil itu petani. Petani orang itu.
Tetapi ajaran Adam tentang kesatuan kerja dengan ibadah nggak begitu sampai kepada kita. Tapi petani orang itu. Tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengintegrasikan antara kerja dengan ibadah. Ibadah dengan kerja nyatu dia. Itu salah satu kelebihan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, sekaligus saya ingin melaporkan bahwa angkatan kerja umat Islam ini sekarang mengalami penurunan peminat. Maksudnya gini, makin sedikit orang yang meminta anak-anak muda Islam untuk menjadi pekerjanya. Itu yang kita alami. Maka pekerja di mal-mal, pusat perbelanjaan itu lebih banyak yang bukan muslim. Ini laporan saya. Tukang pangkas saja, tukang pangkas. Tukang pangkas, Pak. Benar ya? Itu bukan daerah ini, Islam yang saya maksud. Ya, tukang pangkas enggak banyak orang Islam. Tukang pangkas saja itu kan motong-motong aja itu. Enggak dicari orang Islam untuk pegawainya, karyawannya. Coba itu. Listrik tekanan tinggi. Sedikit kali orang Islam pekerjanya itu ahli. Di perusahaan yang memegang posisi-posisi oleh oligarki itu mulai tidak banyak orang Islam. Karyawan rendahnya banyak, tapi memegang posisi tidak. Itu laporan saya supaya Bapak Ibu para dosen bisa kita pikirkan ini. Kenapa terjadi seperti itu? Di kalangan toke-toke ini, oligarki itu terkenal umat Islam ini gini, jam kerjanya sedikit, produktivitasnya rendah. Itu Pak Rektor. Umat Islam ini kebanyakan jam kerjanya sedikit, produktivitasnya rendah. Saya ambil contoh yang paling mudah pada ini. Nggak sempat saya dengar dari abad sepuh di masjid. Tapi masjid-masjid kita kebanyakan tukang azannya
nggak enak lagunya, nggak enak. Coba bayangkan itu, tukang adzan itu kerjanya 5 kali aja, menjelang sholat subuh, menjelang sholat zuhur, menjelang sholat asar, maghrib, isya. Itu aja pun nggak bagus adzannya. Coba itu Pak Rektor ya, saya mohon maaf ya, bukan di sini. Masjid kita ini kenapa nggak belajar adzan? Enak kali adzannya Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi, enak, syahdu, mendekatkan kita kepada Allah. Niru itu aja nggak bisa. Muadzin kita itu, coba dengarkan. Di tempat tinggal Bapak, adzan anak-anak di masjid itu gimana coba? Jadi jam kerjanya sedikit, produktivitas rendah. Oleh karenanya Pak Zainun, Dr. Zainun, saya usulkan Pak, berapa muadzin di sini supaya meniru adzannya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Gini, ibu-ibu ya, muadzin Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu beberapa dan segala macam model azan. Bagi yang panjang napasnya ada, bagi yang pendek napasnya ada. Kalau bisa muadzin kita ini belajar yang terjadi sekitarnya sikit paling yang terjadi itu contoh. Tapi Bapak dari BSI, saya kira Bapak teruskan kerjasama dengan UMA ini, Universitas Medan Area ini, karena Universitas Medan Area ini primadona kita ini dalam hal universitas yang Islami. Mana ada pengajian dihadiri rektor